Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan tentang QGIS ya. Kita latihan menggunakan QGIS. Sekarang kita akan mengenal tentang raster. Apa itu raster? Sebelumnya kita sudah mengenal tentang vektor. Vektor ini sederhananya layer yang berisi yang dapat berupa titik, poin, titik seperti ini, kemudian garis, line, seperti contohnya ini jalan, dan poligon. Poligon ini yang ada luasnya ini. Jadi titik garis dan poligon itu ini berupa vektor ya. Jadi kalau sebuah titik di zoom itu kan tetap titik. Sebuah garis di zoom itu kan tetap garis, tidak akan tambah besar garisnya. Begitu juga dengan poligon. Poligon itu terdiri dari titik-titik yang dihubungkan dan menjadi sebuah bangunan tertutup ya, tertutup yang ada luasnya. Dan itu pinggirnya tetap garis. Dan kalau di zoom ya, jadi pinggirnya itu garis, tetap sebuah berupa garis. Jadi kalau garis tertutup, dia ujung-ujungnya akan jadi poligon. Nah, ini vektor. Kemudian raster. Raster itu gambar ya, image. Jadi apapun sebenarnya, gambar, foto itu adalah image. Image ya adalah raster. Jadi berupa image itu adalah raster. Kita bisa contohnya kita masukkan ya. Oke, kita masukkan. Oke, contohnya kita masukkan ada citra satelit yang ini. Bentuk file belakangnya IMG. IMG image. Itu bisa kita masukkan. Contohnya kita citra satelit. Loading agak berat. Nah, ini jadi citra satelitnya dalam bentuk ada range-nya satu gambar itu kan dalam bentuk satu file, satu gambar ya, satu foto, bentuknya kotak kan. Nah, itu citra satelit juga seperti itu. Nah, ini hasil citra satelit untuk luasan kawasan di sini ya. Kita bisa contoh zoom. Nah, tampilannya ini laut ya, ini pinggiran pantai. Nah, raster ini ciri khasnya kalau kita zoom terus itu akan sampai terlihat pixel ya, kotak-kotak kecil-kecil. Jadi raster itu, dan juga gambar foto yang kita ketahui, file foto itu terdiri dari susunan piksel-piksel kecil, dan itu makanya ada di resolusi kamera kan sekian megapiksel, sekian juta piksel. Jadi bisa di misalnya 16 megapiksel itu artinya 16 juta piksel jumlah titik kecilnya yang di satu file fotonya. Nah, jadi gitu. Kalau di vektor ketika kita zoom yang garis tetap garis, maka kalau di raster misalnya pinggir pantai ini kan garis ini. Tapi ketika zoom terus akan kelihatan di garis itu tersusun dari kotak-kotak kecil, piksel-piksel. Dan kalau misalnya ini ya garis, kalau jalan ini kita lihat isi dalamnya, atribut tabelnya. Nah, ini jadi di dalam garis, di dalam titik, dan di dalam poligon itu ada data dalamnya. Ini datanya contohnya. Ini kalau mau tahu datanya apa, ini bisa identify feature ini. Kalau mau diisi dalamnya bisa juga dengan open attribute table ya. Nah, ini kalau di vektor. Begitu juga dengan raster. Raster itu satu pixel ini
itu punya data. Jadi satu titik pikselnya itu ada isi datanya. Lihat nih pixel yang ini. Nah, pixel yang ini gambarnya terdiri dari 6 lapis. Dari satu file, satu raster, di dalam satu pixelnya ini yang ada 6 lapis. Ini titik satu, band satunya nilainya 114. Kalau kita pindah titik berbeda-beda ya. Jadi satu kotak pixel itu ada data di dalamnya. Dan ini kebetulan bandnya ini, nama filenya ini dari Citra Stelit Landsat, yang di dalam satu pixelnya itu ada 6 data, 6 layer. Sebenarnya macam-macam ya, tidak harus 6 layer. Jadi macam-macam satu file itu berapa layer di dalamnya. Kalau yang standar itu yang ininya satu file raster itu satu layer. Contoh yang ini ya. Ini contoh. Terus terlihat dari Landsat juga. Ini agak gelap warnanya, jadi yang agak kontras. Ini berupa awan sebenarnya. Yang satu pixelnya ini kita klik, isinya hanya ada satu band, satu pita. Dan juga contoh yang lain, kita juga bisa masukkan raster yang lain yang berupa tiga band. Ini contohnya Pantai Karangtirta, diambil dipotong dari Google Earth yang di georeferensi. Ini zoom ada pixelnya kan. Nah, satu pixel itu ada angkanya, ada band 1, band 2, band 3. Ini di dalam file raster ini ada 3 band di dalamnya. Jadi raster itu macam-macam ininya, lapisan bandnya ya. Jadi ada yang satu raster, satu band, ada satu raster itu ada 3 band, ada yang sampai 6 band. Lebih dari 6 band juga ada. Ini kalau nggak salah Sentinel itu banyak ya bandnya. Raster ini dari mana dapatnya? Raster itu foto ya. Foto, baik itu foto satelit atau foto wahana lainnya, pakai zaman dulu pakai pesawat, pakai balon udara, dan sekarang yang paling sering sekarang ini pakai drone ya. Jadi menghasilkan foto. Bagaimana kalau kita masukkan foto biasa? Ini bisa ya, dimasukkan foto biasa juga bisa. Contohnya foto yang bukan peta ya. Kalau mau juga ini contoh filenya JPG belakangnya. Jadi tipe ini banyak tipe raster yang bisa disupportnya. Contoh banyak sekali. Kalau JPG kita open, dia akan masuk juga. Contohnya foto burung saya masukkan. Masuk juga di sini, tetapi dia karena ada tanda tanyanya di sini ya. Koordinatnya tidak tahu. Kigis akan bingung, ini koordinatnya, foto ini koordinatnya berapa? Ya tentu kalau yang foto seperti ini tidak ada koordinatnya kan, gimana kita koordinatnya? Maka Kigis biasanya meletakkan titik paling ujung di sini, itu berada di titik 0 derajat 0 ya 0. Ini bisa lihat dari sini koordinatnya. Koordinatnya 0 0. Sini 0. Nah, bisa lihat ini. Sini lihat ininya. Paling sudut ini 0,0.
dan 1 pixel adalah 1 derajat dia di ininya. Ya dia ditaruhnya seperti itu saja karena ini steam coordinatnya nggak tahu. Nah jadi oke. Kita lanjut tentang raster tadi. Nah raster itu bisa dirubah pewarnaannya. Kita mulai dari raster yang terdiri dari 1 band ya. Ini rasternya 1 band. Ya 1 band saja. Caranya properties, simbologinya ini apakah gray? Kalau yang sekarang ini kan dari black ke white berdasarkan angka di dalam bandnya itu, titik-titik pixelnya. Kita coba lihat tadi, kembali lagi di sini. Kita lihat ini yang putih ini. Nah putih ini nilainya 33612. Tipe hitam klik ya. Kalau hitam nilainya lebih kecil ya. 7893. Ya. Jadi ini kita buat dari black ke white. Dari kecil, nilainya yang kecil itu hitam, maksimumnya jadi white. Kita bisa tukar ya. White ke black. Atau terbalik ya. Nah, nilainya minimal sekian hitam, maksimal sekian putih. Seperti ini, bisa terbalik. Atau kita buat single band pseudo color ya. Nah, ini bisa seperti ini. Classify. Baik. Seperti ini. Ini untuk satu single band. Bagaimana dengan yang 3 band ya? Contohnya pakai kerang pita. 3 bandnya itu karena dia multi band color. Pewarnaan dia pakai standarnya RGB ya, red, green, dan blue. Yang band satunya red, green bandnya kita setting. Kalau normal itu rednya red, greennya green, bluenya blue ya. Jadi kalau mau kita ini otak-atik bisa angka di band greennya dijadikan red, greennya jadi blue. Nah berubah ya kan, misalnya bluenya jadi red, balik kan, bisa seperti itu juga. Ini yang untuk 3 band ya. Bagaimana yang dari dengan banyak band ya? 3 ini pewarnaannya, simbolnya itu sistemnya pakai RGB. Kalau yang rekan-rekan biasa main di Photoshop ya, editingnya kan warnanya RGB, red, green, blue. Ini yang salah ini. Yang ini ya, ada 6 band di dalamnya. Nah ini band satunya, untuk rednya apa yang kita pakai? Angka di layer 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4. Misalnya contoh kalau kita mau memperlihatkan kontras ininya ya, tutupan lahannya, kita bisa pakai band 432. Mulai terlihat ini ada laut. Kedua satu juga bisa. Ini tergantung ininya ya, apa yang mau kita tampilkan sebenarnya. Ini. Satu ini warnanya natural, kalau nggak salah. Ini karena ini pakai citra satelit Landsat 7 ya, kalau nggak salah ini filenya. Saya juga lupa.
ada 6 band di dalamnya. Jadi begitu kira-kira raster ya, kita mengenal tentang raster. Kita cukupkan dulu untuk mengenal apa itu raster. Berikutnya kita akan melanjutkan ke analisis ya, raster analisis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.